Suatu ketika ada seseorang yang berdoa seperti ini, "Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu, karena selama ini aku selalu berbuat baik. Aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah mabuk-mabukan, aku tidak pernah berzina, tapi sebaliknya aku selalu berderma." Apa yang kita rasakan dari kalimat doa yang semacam ini? Doa ini kelihatannya bagus karena diawali dengan ucapan syukur. Akan tetapi kalau kita cermati, ternyata isi doanya hanya tertuju pada diri sendiri. Sejatinya tidak ada kaitannya dengan Allah pada doa ini. Meskipun dia berkata, "Ya Allah, aku bersyukur," tapi dia seolah-olah di sini mengatakan bahwa Allah tidak berperan sama sekali, tidak memberi kekuatan, tidak mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan, dan lain sebagainya. Doa semacam ini hanya doa yang membanggakan dirinya sendiri. Dia hanya memberi laporan kepada Allah bahwa dia tidak melakukan dosa-dosa dan bahwa dia sudah berderma. Kalimat seperti ini terasa bahwa itu semua karena kekuatannya sendiri. Jadi sepertinya dia tidak memerlukan pertolongan dan penyertaan dari Allah. Doa semacam ini adalah doa yang sombong, doa yang berpotensi untuk menjerumuskan dirinya sendiri, karena dia akan menuntut kepada Allah suatu timbal balik. Dia akan membarter segala kebaikannya dengan pahala atau keinginan yang dia harapkannya. Dan ini bisa menimbulkan marahnya jika pahala tersebut tidak didapatkannya. Bagaimana Allah ini? Padahal saya sudah berbuat banyak kebaikan dan sudah menghindari banyak keburukan. Tetapi mengapa keinginan saya belum tercapai juga? Akhirnya doa yang sombong semacam ini juga akan terwujud dalam sikap hidupnya terhadap sesama. Karena jika kepada Allah saja dia sombong, apalagi kepada sesama, maka dalam pergaulan di masyarakat pun dia akan meninggikan dirinya sendiri serta memandang rendah orang lain. Dia bahkan akan menguasai atau mungkin malah menindas orang lain. Dewasa ini kita juga melihat di berbagai media sosial kesombongan yang semacam ini. Barangkali dalam bentuk postingan atau dalam berbagai komentar yang ada di sana. Seringkali kita membaca orang-orang yang merasa paling benar dan kemudian menyalahkan, bahkan menghina pihak yang lain, termasuk juga menghujat agama lain. Mereka merasa bahwa agama mereka adalah yang paling benar, namun kemudian parahnya mereka menghujat yang beragama lain. Ada pula yang paling merasa saleh lalu menghakimi orang lain. Itulah sebabnya mengapa orang yang berdoa dengan sombong seperti ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kebalikan dari doa semacam itu adalah doa yang diucapkan dengan rendah hati. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Perkataan seperti ini, apalagi jika disertai dengan sikap doa yang penuh penyesalan, menunjukkan bahwa ada kebergantungan dia kepada Allah, dan dia sungguh merasa bersalah kepada Allah. Allah adalah fokus utamanya dalam berdoa. Dia mohon belas kasih Allah, dan menunjukkan bahwa dia tidak dapat hidup tanpa belas kasih Allah. Maka doa yang penuh dengan kerendahan hati semacam ini adalah doa yang didengarkan oleh Tuhan. Karena itu barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Itulah sebabnya mengapa dalam liturgi Ekaristi di gereja selalu kita awali dengan doa tobat. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.